Film dimulai terlihat gadis bernama Shin Ayong berjalan kaki sendirian diikuti oleh seorang pria bernama Kwon Yang Rae. Ayong pergi ke gereja, begitupun Kwon Yang mengikutinya. Seorang detektif bernama Yeon Hee mengikutinya juga. Melihat dari kejauhan, gereja kecil bernama Misi Bangsa yang memiliki sedikit anggota termasuk Shin Ayong sedang melakukan ibadah. Kwon Yang mengikuti ibadah duduk bersama jemaat dan sambil memperhatikan Ayong. Gereja ini dipimpin oleh Min Chan. Sudah berjalan 4 tahun. Perkembangan gereja ini masih jauh dari harapan. Bahkan keadaan bangunan gereja ini tidak layak, seperti atap yang bocor. Selesai ibadah, Ayong pergi bersama temannya menceritakan kalau dia sedang diikuti. Lalu Min Chan melihat Kwon Yang pergi dan memanggilnya, menyuruh ikut dengannya ke ruangan. Sementara Ayong berada di minimarket bertemu dengan Yeon Hee yang sedang membeli obat. Kembali ke gereja, Min Chan sangat ramah. Dia memberikan jaket gereja kepada Kwon Yang. Saat ini, Min Chan sedang dalam misi merekrut anggota gereja. Min Chan ingin mendaftarkan Kwon Yang dalam anggota, tapi dia menolak. Min Chan sempat memfoto Kwon Yang untuk dicetak sebagai tanda pengenal. Siapa tahu dia ingin join. Setelah itu dia menghapus foto yang ada di handphonenya. Min Chan mendapatkan panggilan telepon. Meninggalkan Kwon Yang sendirian di ruangan. Kwon Yang melihat sekitar ruangan. Sementara di luar, Min Chan mendapatkan laporan istrinya Si Yeong selingkuh. Bukti-bukti foto diberikan dan juga istrinya sering ke hotel dengan lelaki lain. Min Chan kembali masuk ke gereja berpapasan dengan Kwon Yang. Dia akan pergi sebagai pendeta pelayan umat. Min Chan sampai memakaikan sepatu Kwon Yang dan dia melihat gelang di kakinya. Gelang itu merupakan gelang tahanan Kwon Yang, statusnya dalam pengawasan polisi. 죄인들이 오는 곳입니다. 하나님은 우리 모두를 사랑하십니다. Yeon Hee di luar minimarket masih menunggu Kwon Yang. Handphone Yeon Hee berbunyi. Telepon dari ayahnya menyuruh dia pulang. Lalu Min Chan mengantarkan istrinya ke stasiun. Dia akan pergi ke acara reuni. Min Chan tidak berani menanyakan soal perselingkuhan. Si Yeong menitipkan anak yaitu Yeon Woo kepada Min Chan untuk menjemputnya nanti sore. Mereka berhenti. Mereka melihat papan. Tempat ini akan dibangun gereja yang diberi nama Kaum Surga. Gereja yang lebih megah, dibangun di lingkungan yang sama dengan gereja Misi Bangsa. Di sini tertulis nama Pendeta Jung. Bisa dibilang petinggi gereja gitulah. Si Yeong mengatakan untuk menemuinya siapa tahu Min Chan akan dipilih untuk memimpin gereja baru. Karena sebelumnya dia dipilih oleh Pendeta Jung untuk mengurus gereja Misi Bangsa. Yeon Hee pulang bertemu dengan ayahnya. Ngobrol sambil makan. Ayah Yeon Hee adalah pekerja kontraktor. Sedikit membahas karir Yeon Hee di sini yang pindah divisi ke unit Jatanras. Pilihan yang kurang disukai oleh ayahnya karena posisi sebelumnya dia sudah bagus. Pembahasan berpindah ke Kwon Yang. Dia baru saja bebas dari penjara dan tinggal di dekat sini. Ayah Yeon Hee sangat khawatir. Ada ambisi Yeon Hee yang terpendam kepada Kwon Yang. Ayah Yeon Hee memperingati untuk meninggalkan soal Kwon Yang. Jangan lagi menyelidikinya. Kita belum mengetahui ada apa di balik kisah kriminal yang dilakukan Kwon Yang. Min Chan pergi ke gereja Perdamaian Langit bertemu dengan Pendeta Jung. Yap, apalagi kalau bukan membahas soal gereja Kaum Surga. Harapan besar Min Chan dipilih sebagai pemimpin gereja Kaum Surga. Tapi Jung malah meminta pendapat siapa yang pantas untuk memimpin gereja baru. Min Chan agak kecewa karena ini bukan yang dia harapkan. Tapi mau gimana lagi? Status Jung lebih tinggi ketimbang dirinya. Min Chan hanya menanggapi dengan seadanya. Dia bilang dia akan bantu untuk memikirkannya. Min Chan pulang bertemu dengan Hwan Su di luar, anak dari Pendeta Jung. Di sini mereka membahas soal gereja Kaum Surga. Hwan Su bilang dia didesak oleh petinggi gereja untuk memimpin gereja baru, tapi dirinya merasa belum pantas. Lalu Min Chan juga bilang soal ayahnya Hwan Su yang meminta pendapat soal pemimpin gereja baru. Hwan Su merasa nggak enak. Kok bisa ayahnya meminta pendapat kepada Min Chan? Menurutnya, Min Chan lah yang seharusnya ditunjuk untuk memimpin gereja Kaum Surga. Setelah itu, mereka pun berpisah. Malamnya dengan keadaan hujan badai,
Min-chan berdoa, meminta petunjuk dan mengharapkan dia menjadi pimpinan gereja baru. Lalu ada telepon dari istrinya. Min-chan dikabarkan soal anak mereka, guru Yen-u, mengatakan dia dijemput oleh seorang pria. Si-young sempat berpikir mungkin dijemput oleh Min-chan, tapi ternyata bukan. Si-young marah kepada suaminya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semua ini salah Min-chan. Min-chan teringat Kwon-yang, tapi sayangnya foto dia rusak karena tetesan atap yang bocor. Foto berdua Min-chan dengan anaknya juga bergeser. Penasaran, Min-chan searching nama Kwon-yang Rae di daftar penjahat seksual dan namanya ditemukan. Kita berpindah ke Yeon-hee. Dia bermimpi dalam tidurnya. Adiknya yaitu Yeon-ju adalah korban dari Kwon-yang. Saat itu Yeon-hee ditelepon oleh Yeon-ju, tapi keadaan Yeon-ju sedang ditodong pisau. Yeon-ju sangat berharap kakaknya menolong, tapi telah lama dia disekap. Tidak ada pertolongan darinya. Ini adalah alasan kenapa Yeon-hee sangat memiliki ambisi atau dendam terhadap Kwon-yang. Yeon-hee dihantui penyesalan dan terus terbayang adiknya. Sementara Min-chan melakukan pencariannya sendiri menuju rumah Kwon-yang. Dia melihat Kwon-yang membawa skop dan kantong plastik ke mobilnya. Min-chan lalu menelpon polisi, meminta bantuan untuk memeriksa rumah Kwon-yang, sambil mengatakan soal anaknya yang hilang, tapi belum jelas memberikan informasi lanjut. Handphonenya mati. Kwon-yang pergi. Min-chan mengikutinya. Awalnya Kwon-yang belum sadar, sampai akhirnya dia tersadar sedang diikuti. Kwon-yang menambah kecepatan. Min-chan kehilangan jejak. Jalan satu-satunya yang memungkinkan Kwon-yang kabur adalah menuju Fox Hill. Min-chan menuju Fox Hill dan tiba-tiba Kwon-yang muncul dari belakang. Kwon-yang turun, bertanya ada perlu apa Min-chan mengikutinya. Min-chan tidak bicara. Dia menghidupkan handphone yang baru saja di-charge. Kwon-yang melihat foto keluarga Min-chan lalu langsung kembali ke mobil. Setelah itu Min-chan turun, lari menuju mobil Kwon-yang, mencari anaknya tapi tidak ditemukan. Kwon-yang merasa heran. Lalu Kwon-yang hendak siap-siap untuk pergi. Tiba-tiba Min-chan membuka celana melihat gelang kaki sudah hilang. Min-chan langsung berlari lagi menuju mobilnya. Setelah tahu itu, Kwon-yang mengejarnya dan terjadi perkelahian yang mengakibatkan Kwon-yang terjatuh ke jurang dan tak sadarkan diri. Setelah Kwon-yang terbentur batu tidak sadar, Si-young menelpon mengabarkan kalau Yeon-u telah ditemukan. Ternyata dia main dengan temannya. Yang menjemputnya adalah ayah dari temannya. Min-chan yang kelabakan bingung. Dia melihat siluet wajah dari petir, lalu membuka jaket gereja yang Min-chan beri kepada Kwon-yang sebelumnya. Lalu dia pun membuang tubuh Kwon-yang. Besok paginya Yeon-hee ke kantor polisi. Untuk pertama kalinya dia bekerja di unit Jatan Ras 4. Di kantor sepi banget. Ternyata hari ini semua orang berkumpul di ruang rapat. Dalam rapat ini membahas soal kejadian semalam, apalagi kalau bukan laporan dari Min-chan. Polisi mengetahui Kwon-yang hilang dan juga telah merusak alat gelang kaki. Juga Shin A-young dilaporkan hilang. Polisi meyakini ada keterkaitan hilangnya Shin A-young dengan Kwon-yang Rae. Yeon-hee melihat ini seperti mengingat masa lalunya. Ditambah Yeon-hee pernah bertemu dengan Shin A-young sebelumnya. Yeon-hee kembali dihantui oleh adiknya saat di toilet. Polisi melakukan investigasi di rumah Kwon-yang. Tim forensik memeriksa. Telah ditemukan di balik lemari sebuah gambar yang mengerikan. Min-chan di gereja. Dia sedang mencari informasi pidana untuk orang yang tidak sengaja membunuh. Lalu datang polisi dengan Yeon-hee. Min-chan mengakui dia telah menelpon polisi semalam dan menceritakan kalau ternyata anaknya tidak hilang. Min-chan hanya curiga saat itu kepada Kwon-yang. Lalu dia pun dikabarkan oleh polisi kalau salah satu anggota gereja misi bangsa yaitu Shin A-young telah hilang. Yeon-hee meminta masuk ke ruangan Min-chan. Di sini ada jaket bekas Kwon-yang semalam. Noda-noda tanah juga masih terlihat. Yeon-hee tidak curiga dengan jaket ini. Min-chan memberikan kesaksian palsu. Dia bilang semalam setelah melapor langsung pulang. Polisi dan Yeon-hee pun selesai.
Sebelum pergi, Yeonhee melihat sepatu dengan noda kotor yang sama dengan jaket Kwon Yang. Setelah mereka pergi, ada rasa penyesalan dalam diri Min-chan. Min-chan mencoba untuk mengakui dosanya kepada Pendeta Jung. Belum sempat mengakui, Pendeta Jung langsung memotong menyuruh Min-chan datang menemuinya. Min-chan pun datang. Dia mau melanjutkan pengakuannya, tapi dipotong lagi. Pendeta Jung sambil menangis mengatakan soal Hwang Su. Hwang Su telah ketahuan dia selingkuh. Sebagai ayah, Jung merasa gagal. Sejak kecil Hwang Su selalu dididik oleh ayahnya melakukan kebaikan di jalan Tuhan. Tapi saat ini Hwang Su meninggalkan istrinya demi perempuan lain, yang dimana perempuan itu adalah jemaatnya sendiri di gereja. Pelakor ini juga nggak main-main, mengekspos hubungan terlarang mereka di situs gereja. Dengan kejadian ini, Pendeta Jung akan mengirim Hwang Su ke luar negeri untuk menjadi misionaris. Dan sebagai gantinya, Min-chan akan menjadi pemimpin utama di gereja kaum surga. Pendeta Jung mengikhlaskan kejadian ini. Mungkin saja semua ini adalah rencana Tuhan. Di sini Min-chan merasa apa yang dilalui olehnya juga adalah rencana dari Tuhan. Min-chan sambil menatap foto Yesus dan bilang dia mencium bau yang harum. Di kantor polisi, tim forensik bersama psikiater Kwon Yang bernama Dr. Lee melihat foto-foto hasil dari kamar Kwon Yang. Menurut Lee, Kwon Yang menunjukkan sikap yang baik di masa percobaan kemarin. Gambar menyeramkan yang ditemukan terindikasi baru saja dibuat. Yeonhee yang baru saja kembali melihat Dr. Lee. Dia mengingat masa lalu saat menghadiri sidang Kwon Yang. Dr. Lee memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Dr. Lee mengatakan gangguan jiwa seseorang bisa disebabkan genetik atau trauma. Dalam kasus Kwon Yang, dia semasa kecilnya disiksa setiap hari oleh ayah tirinya. Terdapat 100 luka lebih di tubuhnya. Dr. Lee memberikan pernyataan lagi. Menurutnya jika Kwon Yang diberi pemeriksaan lanjut, dia akan sembuh. Pernyataan ini mendapatkan respon positif dari juri dan juga hakim. Yeonhee yang berada di situ bicara merasa keberatan hingga membuat gaduh persidangan. Kita kembali. Yeonhee menghampiri Dr. Lee, memperkenalkan diri dan menceritakan Yeonju yang berhasil kabur dari sekapan Kwon Yang. Yeonhee mempertanyakan kenapa Dr. Lee 5 tahun lalu saat di persidangan memberikan dalih agar Kwon Yang bisa lolos dari hukuman. Yeonhee tidak terima karena Dr. Lee, Kwon Yang kembali bebas dan kasus penculikan kembali terulang. Jika saja Kwon Yang tidak bebas, hal ini mungkin saja tidak akan terjadi. Dr. Lee bicara sebagai ahli saat itu, tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Dia pun pergi. Yeonhee kembali bicara soal adiknya. Akibat pernyataan Dr. Lee tentang Kwon Yang di persidangan menjadi viral setelahnya, mendapatkan banyak dukungan. Sementara Yeonju yang trauma mengetahui Kwon Yang mendapatkan dukungan dan bebas, Yeonju pun mengakhiri hidupnya. 스스로 목숨을 끊었어요. 당신이 죽인 거야. Kembali ke Min-chan yang baru saja pulang dari gereja perdamaian langit. Dia disapa oleh ibunya Ayong sambil menangis bertanya soal keadaan anaknya. Min-chan membawanya ke gereja untuk berdoa bersama agar menguatkan mental ibunya Ayong. Di kantor polisi sedang menunjukkan rekaman CCTV yang merekam Kwon Yang sedang menghancurkan kamera. Gak cuma 1, tapi 4 kamera di sekitar rumahnya dihancurkan. Lalu ada telepon masuk mengabarkan mobil Kwon Yang telah ditemukan. Min-chan mengantarkan ibu Ayong untuk pulang. Di sini Min-chan mengajak untuk berdoa bersama di gereja malam ini. Lalu telepon masuk dari polisi. Ibu Ayong dikabarkan soal mobil Kwon Yang telah ditemukan. Mereka pun pergi ke lokasi. Polisi telah melakukan investigasi di lokasi. Yeonhee menemukan sobekan jas hujan dan juga banyak polisi menyusuri sungai di bawah. Di sisi lain, ayah Ayong berusaha masuk dan datang juga Min-chan bersama ibunya Ayong. Mereka berdua mencoba masuk tapi tidak diizinkan. Tim forensik dan juga Yeonhee mendekati mereka, mengabarkan kalau kepolisian belum menemukan petunjuk dan juga tidak ditemukan Ayong. Min-chan keceplosan bilang, apakah mayatnya tidak ditemukan? Polisi dan Yeonhee heran mendengarnya. Lalu ibunya Ayong pingsan. Keesokan hari terlihat Siyong sedang bersiap-siap akan pergi ke panti jompo. Dia akan diantarkan oleh Min-chan. Min-chan ini tumben-tumbenan ingin pergi ke panti jompo. Min-chan mencoba memancing istrinya untuk mengakui sesuatu, tapi alot banget. Siyong benar-benar tidak mau bicara apapun.
Sampai akhirnya Min-chan memberi kabar kalau dia ditunjuk menjadi pendeta utama di gereja kaum surga yang akan menggantikan Hwan-su karena dia saat ini dikirim oleh ayahnya ke luar negeri. Dari sini, Si-young tiba-tiba berubah. Barulah dia mengakui kalau dia telah berselingkuh. Yap, dengan Hwang-su. Setelah itu, mereka pergi menuju panti jompo. Di pertengahan jalan, ada mobil ambulan yang nyangkut. Min-chan menawari bantuan, tapi petugas menolaknya karena alasan sebentar lagi mobil derek akan tiba. Sampailah mereka di panti jompo disambut oleh para istri pendeta dari berbagai gereja. Mereka ini adalah sukarelawan yang sering melakukan doa bersama di panti jompo. Lalu datang ibu penjaga dapur yang menanyakan apakah ambulan sudah datang. Lantas semua orang di situ heran, bertanya siapa yang sakit. Ibu dari dapur itu bilang, semalam ada yang datang dengan merangkak menuju sini lalu pingsan dengan keadaan berlumuran darah. Saat ini orang itu sedang dirawat di sini. Min-chan terdiam sejenak mendengar penjelasan ini, lalu dia berpamitan untuk pulang. Namun yang sebenarnya dia lakukan adalah menyelinap masuk ke panti jompo mencari pasien yang dimaksud, dan ternyata itu adalah Kwon Yang. Min-chan mendekat mendengar ocehan Kwon Yang. Dia bilang, seorang pendeta mencoba membunuhku. Lalu dia kaget. Tiba-tiba mata Kwon Yang terbuka, tapi ternyata itu hanya halusinasi. Min-chan melihat jendela sebuah siluet manusia dari langit muncul, dan terlihat juga ambulan menuju sini. Min-chan membawa Kwon Yang dan berkata ini adalah kehendak Tuhan. Min-chan membawa Kwon Yang keluar. Ada salah satu pasien melihat Min-chan membawa Kwon Yang. Malamnya kepolisian datang. Yeon-hee pun hadir. Polisi menunjukkan foto pasien yang dimaksud ibu penjaga, dan ibu itu mengkonfirmasi pasien yang ditemukan. Polisi meminta menunjukkan kamar Kwon Yang dirawat. Di sini ada terlihat CCTV, namun sayang CCTV itu telah rusak. Sampailah mereka di kamar. Lalu pasien kakek tua mengatakan dia telah dibawa oleh Tuhan. Namun kesaksian kakek ini tidak bisa dipercaya karena kakek itu mengalami demensia. Selesai di kamar, mereka keluar. Yeon-hee melihat Si-young dan para istri pendeta lainnya sedang berdoa. Yeon-hee meminta kepada ibu penjaga daftar gereja masing-masing dari mereka. Min-chan membawa Kwon Yang ke gedung terbengkalai. Min-chan merasa kalau ini semua adalah takdir Tuhan. Semua yang dilakukannya adalah wahyu yang dikirimkan langsung kepada Min-chan. Bahkan Min-chan mengatakan kalau ini adalah perintah Tuhan untuk membunuh iblis. Yap, iblis yang dimaksud adalah Kwon Yang. Kwon Yang menganggap Min-chan gila. Dia bahkan bingung kenapa Min-chan ingin membunuhnya. Lalu Kwon Yang jujur mengatakan kalau dia telah menculik Shin Ae-yong. Keadaan dia saat ini masih hidup. Jika Min-chan malam ini membunuhnya, maka Ae-yong juga mati. Kwon Yang bilang lapor polisi dan dia akan mengakui semuanya. Konflik batin dialami Min-chan terjadi. Jika melapor polisi, maka dia juga akan tertangkap. Dan pada akhirnya Min-chan mencoba melakukan kekerasan, meminta lokasi Shin Ae-yong. Tapi Kwon Yang bertahan, tidak memberitahu. Karena sudah kesal, Min-chan pun menutup kepala Kwon Yang dan mengurungnya di ruangan. Setelah itu dia pergi. Saat jatuh dari tangga, dia melihat nomor D247. Kembali ke panti jompo, seluruh tim polisi maupun forensik menyuruh Yeon-hee untuk pulang dan beristirahat. Saat dia kembali ke mobil, ada pesan masuk, pesan daftar gereja yang diminta Yeon-hee sebelumnya. Tertulis Gereja Misi Bangsa, yang dimana Yeon-hee pernah melihat dan mengunjungi di awal film. Min-chan kembali ke gereja. Jemaat sudah banyak yang menunggu untuk melakukan berdoa bersama. Yeon-hee juga datang ke sini. Dia mengecek mobil Min-chan. Di ban mobil Min-chan ada bekas beri terlindas. Yeon-hee searching lokasi perkebunan beri. Acara di gereja dimulai. Min-chan memimpin membuka Alkitab. Terlihat Min-chan akan membaca ayat yang bertuliskan Ulangan 247 yang sama seperti nomor dia lihat di gedung. Mungkin kebetulan, tapi dalam hati Min-chan, dia semakin yakin kalau ini adalah takdir. Bahkan dalam ayat tersebut menceritakan seorang penculik yang pantas mati. Dan di akhir Min-chan memanjatkan doa. Namun dalam doanya, Min-chan menyebutkan Ae-yong berada di surga. Ibunya Ae-yong yang mendengar kaget dan menangis terdiam menatap kosong Min-chan. Yeon-hee mengunjungi gedung tua. Dia di sini melihat jejak mobil yang baru. Lalu dia masuk ke gedung.
dan menemukan Kwon Yang. Saat Yeon-hee akan menelpon polisi, muncul lagi arwah adiknya. Dia membisikkan untuk membunuh Kwon Yang karena ini adalah kesempatannya. Konflik batin dirasakan oleh Yeon-hee. Lalu Kwon Yang sadar, bicara soal Ayong yang masih hidup. Tolong lapor polisi dan dia akan mengakuinya. Yeon-hee sambil menodongkan senjata bertanya, di mana lokasi Ayong? Tapi Kwon Yang tidak memberitahunya. Dan setelah itu terjadi penyerangan oleh Min Chan. Yeon-hee yang tersadar dari pingsan, dia sudah diikat oleh Min Chan sama seperti Kwon Yang. Di sini Min Chan kembali bicara, semua kejadian ini merupakan takdir Tuhan. Min Chan merasa dia menjadi utusan langsung untuk membunuh iblis. Bahkan Min Chan mengatakan kalau Ayong telah mati dibunuh oleh Kwon Yang. Yeon-hee mencoba menyadarkan Min Chan, tapi pikiran Min Chan sudah terganggu dan hingga akhirnya dia menyerang Yeon-hee mencoba membunuhnya. Setelah perkelahian dimenangkan oleh Yeon-hee, Min Chan berhasil diborgol. Kwon Yang terbawa angin dan terjatuh. Yeon-hee mencoba menolongnya, tapi ikatan lakban ini tidak bisa menahan dan Kwon Yang memberikan perkataan terakhirnya. Ayong dimakan oleh monster bermata satu, lalu dia terjatuh dan tewas. Setelah itu polisi pun berdatangan menangkap Min Chan. Di kantor polisi semua tim membahas Kwon Yang. Mungkin saja Kwon Yang menyembunyikan di daerah Fox Hill karena daerah itu adalah daerah pembangunan. Sebelumnya Kwon Yang juga tercatat pernah bekerja sebagai kuli di daerah tersebut. Dan di tempat lain ada bangunan yang akan dihancurkan yang memiliki jendela bulat. Ternyata di dalam bangunan yang akan dihancurkan ini tempat di mana Ayong disekap. Yeon-hee mengunjungi Dr. Lee. Di handphonenya ada pesan dari ayahnya, mengirim gambar dan dia bilang akan menghancurkan perancah. Yeon-hee mengabaikan pesan itu, lanjut memeriksa hasil kejiwaan Min Chan. Menurut Dr. Lee, dia mengidap apophenia, suatu keadaan penderita melihat pola atau wajah yang memberi makna secara kebetulan. Maksud Yeon-hee kesini sebenarnya adalah ingin bertanya soal Kwon Yang. Dr. Lee memberikan berkas Kwon Yang. Yeon-hee bertanya soal monster mata satu. Menurut Dr. Lee, itu mungkin diakibatkan trauma dari ayah tirinya. Monster itu sangat terhubung dengan kenangan traumatis masa kecilnya, seperti gambar yang ditemukan di kamarnya. Lalu Yeon-hee juga menceritakan dirinya yang selalu melihat adiknya muncul. Setiap kali Yeonju muncul, dia selalu mengatakan masa lalunya soal Yeon-hee, kenapa tidak menolongnya. Dr. Lee bilang itu bukan Yeonju, melainkan sebuah ilusi yang diciptakan oleh rasa bersalah. Yeon-hee mengerti soal itu dan tidak menyangkal, tapi ada rasa bersalahnya muncul kembali. Saat ini dia mengkhawatirkan Ayong, yang mungkin sama seperti dirasakan Yeonju kala itu, menunggu seseorang menolongnya. Dr. Lee memberikan penjelasan, Kwon Yang menyalahkan monster atas kejahatannya. Min Chan merasa mendapatkan wahyu, sedangkan Yeon-hee selalu dihantui rasa bersalah. Dari ketiga orang ini terdengar berbeda, tapi sebenarnya sama. Kwon Yang, Yeon-hee, dan Min Chan terpaku pada satu hal yang dianggap pemicu situasi ini. Dr. Lee menyarankan kepada Yeon-hee untuk fokus menemukan Ayong pada hal-hal yang bisa kita lihat. Kwon Yang keadaannya membaik, tapi ada sesuatu yang memicunya menjadi jahat. Dan kita harus fokus mencari maksud monster mata satu. Pasti ada detail yang terlewat. Lalu Dr. Lee dipanggil oleh seseorang. Yeon-hee mencoba mencerna gambar-gambar Kwon Yang. Lalu telepon dari ayahnya muncul. Ayah Yeon-hee bertanya, kenapa tidak membalas pesan? Lalu ayahnya bercerita, saat ini ayah Yeon-hee sedang dalam penghancuran rumah zaman dulu yang memiliki jendela mata satu. Ketika melihat foto yang dikirim terlihat ayah Yeon-hee berada di depan rumah jendela mata satu. Jendela mata satu itu disebut Oculus, yang sama digambar oleh Kwon Yang. Yeon-hee tersadar, inilah yang dimaksud Kwon Yang. Jendela mata satu ini yang memicu Kwon Yang kembali melakukan kriminal. Yeon-hee lalu menelpon kepolisian untuk melacak rumah dengan jendela mata satu karena kemungkinan Ayong disekap di rumah itu.
Polisi pun melakukan pelacakan dan menemukannya. Alamat rumah tersebut dikirim kepada Yeonhee dan dia langsung bergegas menuju lokasi. Yeonhee sampai di lokasi, dia menerobos pembatas dan masuk. Lalu Yeonhee berhasil menyelamatkan Ayong. 계속 생각했어요. 누가 날 구하러 올 거라고. Waktu berlalu, Yeonhee ke penjara mengunjungi Min-chan. Yeonhee mengabarkan kalau Ayong telah ditemukan selamat. Min-chan masih saja tidak percaya karena dia yakin Ayong sudah mati. Ada yang memberitahu Min-chan soal Ayong. Yeonhee bertanya siapa yang memberitahu itu. Tidak ada jawaban dari Min-chan karena dia dibawa langsung kembali ke selnya. Di sini dia melihat siluet wajah di tembok. Dia mencoba menghapus wajah tersebut tapi malah berubah menjadi menyeramkan. Film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf banget ada beberapa penyebutan nama yang kurang jelas ataupun salah, karena ini pertama kalinya gua mereview atau membahas atau memberikan alur cerita film Korea. Oke, gua nggak subscribe yang belum dan juga like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.